Anton Ismail, panggilannya biasanya Pak E anak-anak, tapi akhir-akhir ini banyak yang manggil Pak D karena mungkin uban saya. Saya seorang fotografer, videografer, sutradara, creative director. Saya melukis dan saya memasak. Di sini saya itu sangat tertarik dengan memasak karena ada hubungannya dengan dunia kreatif. Nanti saya jelaskan kenapa. Tiba-tiba bikin warung, tiba-tiba jualan makanan. Iya, saya fotografer, saya bergerak di dunia visual. Kok saya masak? Ini sebenarnya sejarahnya lama ya, dari tahun dulu ya, tahun dulu banget pada saat saya SMA. Itu saya kan anak kos-kosan. Nah, makanan ini menjadi satu hal yang untuk saya tuh survival. Kalau masak sendiri itu lebih ngirit kayak gitu, lebih bisa mengatur kos. Kemudian pada saat kuliah pun terjadi begitu. Bukan masak sendiri, kemudian mulai berani masakin untuk orang lain. Karena apa? Karena pada saat setiap tanggal 15 itu pasti duitnya habis, kemudian mulailah mikir gimana caranya bisa survive. Artinya apa? Akhirnya saya nanya ke teman saya, mau dimasakin apa enggak? Ya akhirnya saya belanjain bahan-bahannya, kemudian mulailah memasak dengan bumbu instan. Tinggal cemplung, ya semua orang bilang enak, soalnya anak kos-kosan itu adanya cuma enak sama enak banget. Dan dari situ jauh-jauh ke depan, kemudian menjalankan hal ini, ya ternyata ada sebuah hal yang menarik di dalam kuliner, ya, yang saya pahami bahwa pada saat kita memasak, menghadirkan masakan untuk teman-teman kita atau orang lain, orang itu kumpul. Pada saat orang kumpul, terjadilah diskusi. Setelah diskusi, terjadilah pertanyaan. Setelah pertanyaan, terjadilah penemuan. Nah, itu menariknya menurut saya. Dan juga hal berikutnya itu adalah bagaimana kita bisa somehow menyatukan frekuensi dengan orang lain di dalam hal kuliner. Banyak sekali percakapan-percakapan yang menurut saya sangat cair, sangat polos, sangat tanpa layer dalam saat kita makan bersama teman-teman yang lain. Itu sih kenapa saya masuk ke kuliner. Kenapa mau jual babi? Oke. Awalnya saya punya gerobak yang itu saya jualan lele mangut. Lele mangut itu saya pernah mempunyai pengalaman memakan mangut itu. Mangut itu adalah sebenarnya bumbu kuah santan itu dari daerah Jawa Tengah. Dan saat saya makan lele mangut itu kayak saya terrecall lagi pada saat dulu saya kecil, bagaimana saya bangun tidur di sebelah kamar tidur itu, yang itu sebenarnya di rumahnya nenek saya. Sebelahnya itu dapur dan aroma asapnya itu sangat kuat. Dan pagi-pagi tahu nggak sih, kayak di desa dengan aroma itu, jadi kayak nge-recall memori tersebut. Dan akhirnya saya membuat itu. Dan juga sekarang pertanyaannya adalah kenapa sekarang memasak babi, menjual daging babi, dan itu pun diasap juga ya. Enak ya babi, satu itu. Saya harus suka dulu. Saya itu harus suka dulu dengan apa yang saya masak, atau saya harus suka dengan produk saya. Saya harus suka dan saya harus percaya itu, ya. Dari situ saya mengolah itu. Kenapa babi? Ya, ini Jakarta Selatan. Kemudian kalau dibilang negara kita itu dominasinya itu Muslim, iya, nggak ya di compare dengan orang yang makan babi ya sedikit banget ya. Terus kenapa babi? Itu adalah satu, karena enak, dan saya selalu
saya selalu berpikir kepada hal yang namanya spesialisasi. Lo satu aja, kecil tapi bener-bener itu harus lo gali dengan benar. Contohnya sama juga, Mas, dari foto itu gimana ya bisa hidup ya? Bisa. Ini foto dulu kayak orang memotret itu kan sangat spesifik ya. Dulu orang tuh yang belajar foto itu sangat sedikit. Nah, tapi kalau misalkan satu hal yang kecil ini, yang setitik ini lo gali terus, lo pelajari terus, itu bisa berkembang. Dan menurut gua selalu ada demand-nya kok. Misalkan kita bicara babi ya, demand-nya itu ada. Dan saya memilih dengan cara itu. Pangsa pasarnya kecil, tapi bagaimana lo bisa menjadi yang punya karakter ya. Saya tidak bilang yang terbaik ya. Setiap orang bilang terbaik, setiap orang bilang berbeda. Kalau saya bilangnya bukan itu. Saya bilangnya kamu harus berpengaruh, itu aja sih. Nah, pengaruh-pengaruh ini bagaimana? Apa yang bisa lo lakukan? Pengaruh-pengaruh apa yang bisa lo lakukan dari hal sekecil ini? Kayak misalkan saya memotret. Oke, mungkin cuma memotret, tetapi saya berpikiran, kalau misalkan saya membahas ini, katakan fotografi secara edukasi, menginjek edukasi lagi, pengetahuan lagi di sini, pasti itu akan menjadi satu jembatan informasi yang bisa disampaikan ke publik yang lebih luas lagi, dan sehingga ada sebuah diskusi di situ, dan akhirnya itu bisa menjadi pembahasan. Setelah terjadi pembahasan, maka kekuatanmu akan lebih baik lagi. Sama seperti ada pertanyaan orang, Mas, sebuah karya yang baik dan karya yang besar itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sih, sebuah karya besar itu adalah bukan karya yang bagus atau tidak, tetapi adalah karya yang dibicarakan. Bagaimana untuk dibicarakan, itu adalah kamu harus membuat sebuah karya yang berpengaruh. Itu sih. Dan bagaimana bisa membawa diplomasi babi ini ke level yang lebih luas lagi. Itu pertanyaan saya selama ini. Iya, pertanyaan, karena pada saat bertanya maka kamu akan mendapatkan jawaban. Gitu sih. Oh, iya. Jadi pergerakan babi movement. Yes, jatuh cinta sama mangut, tapi kan nggak bisa dicampurkan orang yang makan mangut, makan babi, halal non halal. Saya sangat paham itu, makanya ini kayak chambernya pun dibagi dua. Ini yang non halal, ini yang halal. Jadi yang non halal ini udah kelihatan hitam ya, ini masuk neraka, ini ya udah nih hitam jelek, ini yang halal ya sih. Mau nggak Mas? Silakan Mas, lewat aja. Ya, maaf ya Mas. Ini ya gitu, hitam pokoknya jelek lah gitu kan, non halal jelek gitu pokoknya. Oke. Nah, itu yang dinamakan akulturasi budaya, bahwa di saat sekarang ini, pada saat orang tidak bisa traveling kemana-mana, pengetahuan kita tuh travel. Akulturasi budaya. Dulu orang misalnya akulturasi budaya, orang harus ke tempat itu dulu, baru tahu, merasakan, mempelajari, ya udah akhirnya pengaruh-pengaruh tersebut bercampur. Nah, di sini, kalau misalkan mengklaim bahwa ini Nusantara, oh iya Nusantara, tapi Nusantara yang memang secara metode itu saya orang yang terpengaruh di lintas generasi, lintas masa, lintas budaya, dan segala apapun yang saya terjemahkan selama hidup saya. Kalau misalkan ada orang bertanya, Mas ini artinya apa? Ya terjemahkanlah sesuai dengan pengalaman pribadimu masing-masing. Ya. Nah, ini bumbu yang kami pakai itu adalah bumbu Nusantara. Misalkan ada rempah hitam, itu adalah gabungan dari Jawa, kemudian Bali, ada kayak sedikit bumbu Balinya, yang Jawanya itu kita masukin kluwek, sehingga kluwek ini membuat warna ini menjadi hitam, yang itu identik dengan memori orang Batak Karo mungkin yang memasak
bumbu babinya memakai darah, tapi tidak memakai darah. Terus kemudian di sini yang asam segar itu adalah pengaruh dari Manado yang seperti bumbu dabu, itu segar banget deh. Itu coba deh, mungkin cewek-cewek suka itu karena asam dan segar kayak gitu. Nah, metode mengasapnya itu kami memakai mustard. Ini pengganti jeruk nipis. Kenapa kita mengganti jeruk nipis memakai mustard? Bukan karena westernnya. Jadi kita pengen mengambil kecutnya ini untuk apa ya? Untuk segernya iya. Jeruk nipis juga kecut. Kenapa memakai mustard paste? Karena mustard ini karena sifatnya itu paste atau selai kayak gitu. Nah, dia bisa mengikat garam yang kita taburi dengan lebih firm lagi. Tahu nggak sih? Itu jadi garam itu nggak kemana-mana. Jadi tetap apa ya? Lebih mantap gitu, lebih nempelnya lebih mantap di dagingnya itu, begitu Mas. Oke, kemudian kalau misalnya tadi kita udah ngomong movement, lalu output dari sepiring bagi tong ini, katakanlah sepiring bagi ikan, ini Mas Anton mau bicara apa? Saya tidak membicarakan movement di dalam satu piring itu, tapi misalkan katakan di dalam setiap piring babi tong ini saya ingin membicarakan tentang celebration. Orang makan babi ini itu adalah selebrasi. Selebrasi hal-hal kecil yang terjadi di dalam hidupmu. Misalkan kamu habis menyelesaikan tugasmu, kuliah, TA, saya pengen merayakan ini untuk diri saya sendiri atau bersama teman-teman selebrasi. Makanya di dalam setiap porsi babi tong kita naruh 100 gram daging babi. Saya bayangin nggak? Ya, itu Mas. Wah, ya. Nah, itu undi sama nasinya gitu. Sama nasinya hampir sama gitu. Malah mungkin kadang orang merasa bahwa jumlah daging itu lebih banyak itu sih. Jadi ini adalah kenapa kita seperti itu, because this is a celebration dari hal-hal kecil yang terjadi di dalam hidupmu. Jadi outputnya adalah apresiasi untuk kita. Gitu. Oke, terus ini pertanyaan terakhir. Ini boleh dijawab boleh enggak? Ya. Mas Anton sekarang ini lebih nyaman disebut sebagai fotografer, gagal babi. Babi itu apa? Profesi saya banyak, seperti yang saya bilang di depan tadi. Tapi saya memilih untuk disebut seorang pendamping atau guru. Bukan guru yang tahu semuanya, tapi kenapa saya bilang pendamping? Ya, saya nyaman disebut itu karena apapun yang saya lakukan ini itu adalah tentang bagaimana kita belajar, ya semua murid dan semua guru, itu aja sih. Kita di sini di hidup ini kita belajar banyak hal dan sharing banyak hal. Ya di sini saya sangat nyaman dibilang seorang guru, gitu. Nah, dan apapun mediumnya, mau saya memasak, mau saya melukis, mau saya memotret, mau saya mengajar atau apapun itu cuma medium bagaimana pola pikir saya bisa masuk ke situ. Semuanya itu sama, yaitu adalah core-nya atau intinya itu adalah to share atau berbagi and to give itu. Betul, guru itu kencingnya harus lebih cepat lagi, ya. Untuk kita bisa menarik orang, ya kita harus lari duluan, kayak gitu. Bukan memberikan contoh, tapi bersama-sama memberikan semangat, gitu loh. Pada saat saya memotret, gimana model mau senyum, kalau kamu nggak senyum di depan dia, bagaimana dia mau melompat-lompat dengan riang gembira pada saat kamu memotretnya cuman
ya lemes banget kayak gitu. You have to give an example atau memberikan sebuah contoh, itu sih, di dalam sikap, di dalam belief, dan di dalam semua hal, itu sih. Bukan untuk, oh lo paling sih bisa, atau paling keren, paling bener, enggak. Tapi bagaimana memberikan semangat itu kepada yang lain. Don't forget to like, share, and subscribe YouTube-nya Turaber. R-nya 2 ya? Gitu ya?